إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa musibah demi musibah terjadi di negeri ini, khususnya dan terjadi pula di tempat-tempat lain. Maka ini barakallahu fikum adalah suatu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah gempa Lombok yang memporak-porandakan sekian desa dan kota di sana, kemudian gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya, tidak berapa lama kemudian gunung meletus terjadi di Sulawesi Utara. Ini barakallahu fikum merupakan fitnatun wa fitnatun wa fitnah. Fitnah yang pertama, fitnah bermakna azab, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada satu fitnah, satu bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian. Artinya akan merata. Karena di tengah-tengah kalian ada orang-orang yang zalim, yang layak diazab, maka Allah turunkan azab mengenai mereka dan mengenai selain mereka. Ikhwani fillah, a'azakumullah, dan Allah Maha Adil. Sehingga barakallahu fikum digambarkan dalam hadis yang sahih seperti sebuah kapal yang ada dua tingkatan, tingkatan yang di atas, tingkat yang di bawah. Yang di bawah kalau mengambil air dia harus ke atas. Sampai kemudian salah seorang mereka berkata, kenapa tidak kita lubangi saja kapal ini? Kita akan mendapatkan air dengan mudah. Maka kata Nabi SAW, kalau dibiarkan orang ini melubangi kapal, maka halak wa halaku jami'an. Orang tadi binasa dan semua sekapal binasa. Tetapi kalau diingkari, jangan dihalangi, maka naja wa najau jami'an. Dia selamat dan juga selamat seluruhnya. Berarti masalahnya adalah tegakkah amar ma'ruf nahi munkar. Ini fitnah yang pertama adalah dalam bentuk azab kepada sebagian mereka yang memang layak diazab. Wa fitnatun, fitnah yang kedua adalah ujian. Fitnah yang kedua bermakna ujian. Ujian bagi mereka-mereka yang sesungguhnya mereka tidak layak diazab, hanya saja karena mereka di tengah-tengah orang-orang yang layak diazab, maka mereka ikut terkena azab. Bagi mereka fitnah, ujian, dan itu mesti akan terjadi dalam berbagai macam bentuk, di antaranya bentuk-bentuk musibah-musibah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan beriman tanpa diuji? Fitnah yang kedua, fitnah bermakna ujian, pasti diuji. Apakah sabar? Sabar di atas keimanan, sabar di atas hukum Allah, sabar di atas sunnah Rasulullah SAW, sabar di atas agama. Tidak karena ujian berat
lapar, haus, kemudian jadi liar, jadi perampok, jadi penjara ila akhirih. Diuji oleh Allah. Sabarkah? Ikhwani fillah azakumullah. Wa fitnatun, yang ketiga adalah fitnah bermakna peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami turunkan tanda-tanda kekuasaanku kecuali, kata Allah, sebagai takhwif, untuk menakut-nakuti. Yani barakallahu fikum, di sini am, tidak hanya tempat yang tertimpa bencana, tetapi juga yang di luar, yang tidak terkena bencana, mereka mendapatkan dari Allah tanbih, peringatan bahwa kalian pun belum aman. Jangan dikira bahwa itu hanya terjadi di sana dan tidak mungkin terjadi di negeri yang lain atau di tempat yang lain. Jangan merasa tidak mungkin terjadi di tempat kami, enggak mungkin terjadi di kota kami. Jangan mengatakan seperti itu. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari rencana Allah? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan aman, atau apakah mereka tidak takut akan datangnya azab di malam hari dalam keadaan kita tidur? Siapa yang tahu? Siapa yang sadar ketika kemarin di tempat kita di Cirebon ini terjadi gempa 3, sekian skala Richter? Ada yang merasa? Tidak ada. Kebetulan cuma 3 koma. Kalau 8 koma mungkin kita sudah mati, karena kita sedang tidur lelap, nggak tahu menau sama sekali. Bagaimana akan menyelamatkan diri? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah mereka merasa aman? Kata Allah, tidak takut kalau Allah merencanakan azab di malam hari ketika mereka sedang tidur. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Atau, kata Allah, tidak akan mereka khawatir akan turun azab di waktu pagi ketika kita masih bersenda gurau, masih main-main. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Ini barakallahu fikum fitnah yang ketiga. Fitnah yang keempat, bahwa ini ujian berikutnya buat seluruh kaum muslimin yang tidak tertimpa musibah. Apakah peduli pada mereka atau tidak peduli? Apakah punya rahmat pada mereka atau tidak punya rahmat? Dan Nabi SAW berkata pada seseorang, sesungguhnya sebab terucapnya hadis itu masalah anak, tetapi al-lafdhu akan bermakna atau diambil faedah secara umum. Al-ibratu bi'umumil lafdhi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil adalah dari keumuman lafadznya, tidak hanya pada kekhususan sebabnya. Ketika Rasulullah SAW mencium cucunya, ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, aku punya 10 anak laki-laki, nggak pernah ada yang aku cium dia. Kata Nabi, bagaimana lagi kalau Allah sudah mencabut rahmat dari dirimu? Man la yarham la yurham. 2 kalimat inilah yang saya maksud. Al-ibratu bi'umumil lafadz. Pelajaran yang kita ambil dari keumuman lafaz, kalau orang yang tidak punya rahmat nggak dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka ini ujian bagi seluruh kaum muslimin di negeri ini dan di negeri lain yang mendengar kasus bencana di Lombok dan juga di Palu, kemudian diam, tidak punya rahmat, nggak punya kasih sayang, wala doa sedikit pun. Ini barakallahu fikum ujian berikutnya. Kita diuji, pedulikah dengan saudara-saudara kalian, mereka muslimin atau sebagian besar muslimin? Walaupun mungkin sebagian mereka ada yang bermaksiat, tapi mereka masih muslimin. Kita bukan khawarij. Mereka butuh bantuan, mereka butuh pertolongan, mereka butuh relawan-relawan yang bisa membantu mereka, menolong mereka, agar mereka merasa bahwa mereka punya saudara. Muslim dengan muslim lainnya, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh.
idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Permisalan kaum muslimin dengan muslim lainnya, kaum mukminin dengan mukmin lainnya seperti satu tubuh. Kalau yang satu merasa sakit satu anggota badannya, maka seluruh tubuhnya menggigil dan tidak bisa tidur. Sahar nggak bisa tidur, humma demam, menggigil. Padahal yang sakit cuma di tangannya. Itulah satu tubuh. Demikian pula walaupun di nun jauh di sana, di seberang pulau sana, tapi mereka muslimin. Kita muslimin, kal jasadil wahid. Maka seharusnya kita merasa terpanggil, merasa demamnya, merasa gelisahnya. Bagaimana mereka di sana? Mereka sudah kelaparan, mereka sudah kehausan. Alhamdulillah sebagian kaum muslimin sudah mulai berbondong-bondong membantu mereka, menolong mereka dan mengirimkan bahan makanan dan lainnya. Tetapi barakallahu fikum masih sangat kurang. Sehingga kita ingatkan dengan dua perkara atau tiga perkara. Yang pertama, hendaklah kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa pada Allah agar jangan kita ditimpa petaka seperti yang Allah timpakan pada yang lainnya. Jadi jangan sampai kita diberi ujian yang berat yang kita tidak sanggup memikulnya. Yang kedua, agar kita berupaya untuk bisa membantu mereka, menolong mereka dengan apa yang kita bisa. Tenaga kita, harta kita, dan apapun yang kita bisa. Yang ketiga, yang paling mudah dan paling bisa dilakukan oleh seluruh kaum muslimin adalah mendoakan mereka agar Allah menolong mereka, menyelamatkan mereka, memudahkan urusan mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka. Ini ikhwan fillah a'azakumullah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, agar kita betul-betul merasa bahwa itu teguran dari Allah untuk kaum muslimin seluruh dunia, dan khususnya kaum muslimin di Indonesia, dan khususnya lebih khusus lagi kaum muslimin yang sudah diingatkan dengan gempa 3, sekian skala Richter, yaitu Cirebon ini, Kuningan dan sekitarnya. Itu diingatkan oleh Allah, kamu juga bisa kena. Ini barakallahu fikum, tubu ilallah taubatan nasuha. Perbaiki amalan-amalan kita, bertobatlah pada Allah Ta'ala, dan tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, karena itu yang mencegah turunnya azab. Ketika malaikat disuruh oleh Allah untuk menghancurkan sebuah desa, malaikat kembali kepada Allah bertanya, ya Rabb, di desa tersebut ada orang yang soleh, yang abid, ahli ibadah ila akhirnya. Hancurkan mulai dari dia. Mengapa demikian? Karena ahli ibadah ini tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dibiarkan mereka dalam kemunkaran, dalam kesyirikan, dalam kesesatan. Maka selama amar ma'ruf nahi munkar, dakwah tauhid, dakwah sunnah tegak, mudah-mudahan akan terhalang turunnya azab. Barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Alhamdulillah, berita gembiranya bahwa kaum muslimin ahlus sunnah, ikhwan-ikhwan kita sudah membentuk relawan untuk berangkat ke sana dan mengirimkan bantuan ila akhirih, yakni sebagai peduli kita kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Sehingga barakallahu fikum, kita tinggal mendukung dan membantunya dengan apa yang kita punya. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.